supaya kita ini jangan terlalu banyak mengeluh dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada masalah yang datang sama kita, jangan masalahnya yang ditengok, jangan masalahnya yang dibesarkan, tetapi apa yang dibalik masalah. Kita lah umpama begitu pulang awak ke rumah, apalagi awak yang beranak-anak kecil ini Pak, pulang awak ada capek, awak terkadang pulang dari pengajian, pulang mengajar, pulang awak ke rumah, awak tengok rumah berseraknya lagi. Mobil-mobilan berserak, kamar berserak, semuanya berserak. Kalau tak pandai kita mengatur dan tak pandai kita bersyukur, kira-kira macam mana ini? Alim, pulang awak udah capek, udah lapar, capek, rumah kotor, bini awak berserak, iya, bini awak berdaster saja di rumah itu. Macam mana tak berdaster? Bentar-bentar menyapu, bentar-bentar mengepel, kan tak berdaster. Awak pulang capek, awak tengoklah bini awak begitu, rumah berserak, anak belum lagi mandi. Kalau tak pandai kita bersyukur, ini yang mau mengamuk lakinya. Apanya kerja kau di rumah nih kata? Aku satu hari pergi pagi pulang sore cari nafkah, kau rumah ni saja pun tak bisa kau urus. Kata mau keluar itu. Karena tak pandai bersyukur. Tapi apa kata Musbah? Kalau seandainya kita mau bersyukur, kalau kita lihat rumah awak berserak, syukuri. Apa yang perlu disyukuri di situ? Berarti kita punya anak. Berarti kita punya anak. Di situ ya disyukuri. Kalau berserak rumah awak, itu menunjukkan berarti kita punya anak. Bersyukur awak, berarti kita masih punya anak. Betapa banyak orang yang belum dikasih Allah anak. Di situnya yang disyukuri. Berarti alhamdulillah, berarti aku masih punya anak. Terbukti dengan berseraknya rumah. Awak tengok bini awak begitu, alhamdulillah, berarti masih hidup biniku, kan begitu. Walaupun berserak bini awak tengok begitu, alhamdulillah, berarti masih ada biniku. Berapa banyak orang sudah jomblo, berapa banyak kawan sudah duda. Banyak duda ini Bang. Berapa banyak kawan sudah duda. Awak alhamdulillah, walaupun agak berserak-serak dikit tapi masih ada, kan begitu. Bersyukur. Jadi yang ditengok itu bukan masalahnya, tapi bagaimana mensyukuri apa yang masih ada yang diberikan Allah kepada kita. Maka Bapak jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ yang harus kita pahami. Maka itu mengapa kita perlu cintanya Allah dan cintanya Rasul. Inilah yang ditanyakan oleh sahabat Nabi ini. Ya Rasulullah, tunjukkan amalan kepadaku yang apabila aku amalkan maka aku akan dicintai Allah dan akan dicintai manusia. Jangan sampai Allah saja yang cinta, tapi manusia bonci menengok awak. Karena ada begitu Pak. Kalau sama Allah dekat, tapi sama tetangga tak bagus. Ada sama tetangga yang eloan. Asalkan ada rewang nomor 1 dia. Asalkan ada kenduri, masih lagi sholat orang Isya di masjid, dia udah di situ. Hebatnya lagi. Merokok-rokok dia di atas keretanya menunggukan acara kenduri itu mulai. Ya, ada orang begitu. Tak pala ke masjid dia, yang penting di luar lah dia kalau acara kenduri. Dia disenangi manusia tapi tak disenangi Allah. Ini sahabat ini maunya bagaimana Allah sayang, manusia juga sayang. Maka pesan Rasulullah kepada dirinya, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kau terhadap urusan dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Dan jihad dan zuhudlah engkau terhadap urusan-urusan manusia, maka manusia juga akan cinta kepadamu. Yang menjadi pembahasan kita Bapak jemaah rahmat Allah, apa makna zuhudnya? Karena yang selama ini yang terbayang sama kita, zuhud itu kalau orang bajunya kumuh, bertempel-tempel bajunya, agak berkuyak-kuyak, jubahnya udah kusam, yang harusnya warna putih sudah warna abu-abu, warna krim lah begitulah.
Udah agak kumuh, sorban entah macam mana. Ini yang juhud tuh. Apakah begitu yang dimaksud juhud? Ya, dokat awak sama dia, lainnya lagi baunya kan begitu. Dokat awak sama dia, ada lain baunya. Apakah itu yang dinamakan juhud? Di sini para ulama mendefinisikan, memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan zuhud. Banyak pengertian para ulama tentang zuhud ini. Di antaranya adalah di antara zuhud itu adalah laisa zahid fid dunya bi tahrimil halal wala idha'atil mal. Zuhud itu kata Imam Ahmad bukanlah orang yang mengharamkan yang halal. Bukanlah orang yang mengharamkan yang halal. Ada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Ya, seperti pembahasan kita hadis yang ke-30 yang kemarin. Ada yang perkara-perkara, urusan-urusan yang Allah itu tidak jelaskan secara terperinci. Yang halal-halal, yang haram-haram, tapi ada yang Allah diamkan. Yang Allah diamkan itu sifatnya halal, mubah, boleh saja. Bukan berarti orang yang zuhud itu kemudian mana yang boleh-boleh diharamkan, langsung tak dikerjakan. Wala idha'atil mal, dan juga orang yang zuhud itu bukan berarti orang yang tak mau harta. Bukan orang yang tak mau harta. Miskin nampak dia begitu, tak ada apa-apanya. Megang HP tidak, kereta tidak, mobil tidak, mengaji saja kerja. Bukan begitu juga yang dimaksud dengan zuhud itu. Innamaz zahadah fid dunya an takuna bima fi yadillahi awsaq minka bima fi yadaika. Yang dimaksud dengan zuhud itu menurut Imam Ahmad adalah bahwa dia lebih mencintai, lebih meyakini sesuatu yang benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah dijanjikan Allah, ketimbang apa yang sedang dimilikinya saat ini. Wa idza asabat musibah, apabila datang kepadanya musibah, kuntu asyaddu raja li ajriha. Apabila datang kepadanya musibah, datang cobaan, datang malapetaka kepada dirinya, yang dia sedihkan itu dia tetap sedih. Meninggal misalnya keluarganya atau hilang hartanya, sedih dia tetap sedih. Tapi yang dipermasalahkannya bukan lagi sekedar kesedihannya itu, yang dia cari adalah pahala dari musibah yang dia dapatkan itu. Wadakharaha min iyaha law baqiyat laka. Kemudian pendapat yang lain tentang apa itu zuhud, maka para ulama juga diantaranya mengatakan la tashhadu li ahadin bizuhdi. Jangan pernah engkau mengatakan bahwa seseorang itu zuhud. Tak bisa kita menilai seseorang itu zuhud. Fa inna zuhda fil qalbi. Karena zuhud itu urusan hati. Sama seperti kita bilang ikhlas sekali wa'bi yang berimpak nih, bilang. Nah, bisa itu diukur itu. Ikhlas sekali Pak Haji itu yang berwakaf nih. Kenapa? Oh, kau tengoklah katanya pula. Macam mana menengok niat orang? Mana bisa dinilai niat orang? Maka zuhud itu juga adalah pekerjaan hati. Tidak bisa zuhud itu diukur dengan pakaian, diukur dengan perbuatan, tak bisa. Kenapa? Karena zuhud itu adalah urusan hati. Bagaimana? Maka kalau dia sudah urusan hati, tidak bisa kita mengatakan orang yang pakaiannya sederhana lalu dia zuhud. Kemudian kita lihat ada orang yang pakaiannya mewah, kemudian kita katakan dia tidak zuhud. Keluar dia dari mobil mewah, tak main kawannya. Kenapa? Belum zuhud dia, katanya pula. Keluar dia dari mobil, jam tangannya keren, bajunya necis begitu kan. Belum lagi zuhud kawan, katanya pula. Nggak bisa dinilai begitu. Bukan berarti orang yang pakaiannya baik, mobilnya mewah, kemudian dikatakan tak zuhud. Kemudian bisa kita katakan orang yang pakaiannya sederhana,
ya semuanya hidupnya sederhana kemudian kita akan zuhud. Tidak juga. Kenapa? Nanti ujung-ujungnya kembali kepada hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Kita tengok dulu, ini kawan nih ya dengan pakaiannya yang sederhana-sederhana seperti itu, niatnya apa dulu? Apakah dia niat untuk memakai pakaian sederhana itu memang untuk kesederhanaan karena Allah, atau memang justru ada niat supaya dibilang zuhud, supaya dibilang orang aku zuhud, beginilah aku bikin penampilanku, pakainya pakaian sederhana, pakainya supaya apa? Supaya dibilang orang zuhud. Kembali kepada niat. Kembali kepada niat juga. Pakai mobil mewah dia. Kembali tanyakan niat, maka yang dimaksud dengan zuhud itu juga adalah lebih mendahulukan akhirat, lebih mementingkan akhirat, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhat, termasuk dari yang dinamakan zuhud. Pakainya mobil mewah, pakainya mobil bagus. Tanyakan dulu niat, tanyakan dulu hati. Apa niat hendak membeli mobil mewah itu? Apakah sekedar anggar-anggar saja? Ya, tetangga beli mobil baru, oh pikir kau saja yang bisa beli mobil baru, belinya mobil baru. Terakhir niatnya bukan lagi karena akhirat. Orang yang zuhud itu adalah orang yang semua orientasinya, semua tujuannya itu tidak lagi dunia tapi sudah akhirat. Kenapa dia beli mobil mewah nih Pak? Supaya nanti kalau datang tamu awak, ya bisa nanti awak bawa pakai mobil macam ACT kemarin itu kan ramai cerita ACT itu. Mobil ACT itu Alphard misalnya ya kan. Kenapa dipakai? Kenapa dibelikan mobil Alphard? Tapi ini lembaga kemanusiaan. Mengapa pula mesti mobil mewah? Nanti orang itu mengundang syekh dari Mesir, mengundang syekh dari Arab. Mana pula syekh pula datang kemari dipakaikan mobil danga-danga pula. Dipakailah mobil yang mewah, dijemput di bandara mobil itu mewah, dijemput Ustaz Abdul Somad mobilnya mewah, kan sedap dia. Ini pula Ustaz kondang lah diundang yang menjemput punya Allah Tuhan, ya kan? Jadi kembali kepada niat daripada orang yang melakukan itu. Maka Bapak jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bagaimana cara kita supaya menjadi orang yang zuhud itu, supaya menjadi orang yang orientasinya tujuannya itu akhirat, tidak lagi dunia, lebih mementingkan akhirat daripada dunia, meninggalkan perkara-perkara yang haram ataupun meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya mubah. Karena dalam hadis Nabi pun termasuk min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk daripada kesempurnaan kebaikan seorang muslim adalah dia meninggalkan sesuatu yang tak bermanfaat kepada dirinya. Bolehnya dikerjakan itu Ustaz, boleh. Tapi ada enggak manfaatnya? Ada, tapi sedikit. Maka yang kecil-kecil manfaatnya itu ditinggalkan. Maka cara untuk menjadi orang yang zuhud menurut para ulama adalah pertama istihdarul akhirah, menghadirkan atau selalu mengingat akhirat, termasuklah di sini mengingat mati. Ya, maka Nabi SAW mengatakan aksiru zikru hazimil lazzat, banyak-banyaklah kalian mengingat mati. Tapi mengingat mati di sini Bapak Ibu jemaah rahmati Allah dalam arti makna positif lah pula ya. Makna positif di sini mengingat mati tujuannya untuk ibadah. Karena kalau salah-salah awak memahami mengingat mati ini, terakhir tak lagi ada nafsu waktu apapun tak ada lagi. Enggak disiapkan teras rumah wak ni wak. Oi, enggak usah panas lagi wak ya. Kenapa? Yang udah mau mati nih kita ini kan. Nah lagi siap. Jadi jualan wak ini begini-gini aja nih wak. Enggak lagi dikembangkan ke dewa ini. Oi, usah lagi bayar. Kenapa? Yang udah mau mati nih kita ini. Apa lagi? Dunianya semua ini katanya. Dunia katanya. Memang di dunia lah kita ini. Pula makanya cerita dunia. Ini mengingat mati yang salah.